Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gue mau ngebahas satu buah gamepad terbaru dari Rexus, yaitu Rexus Gladius GX300. Nah mungkin buat kalian yang udah lama ngikutin brand Rexus ini, jadi GX300 merupakan gamepad terbaru dari generasi sebelumnya, yaitu Gladius GX100 dan GX200. So apa aja yang menarik dari gamepad yang satu ini? Langsung aja kita bahas video lengkapnya dari Rexus Gladius GX300. Well, buat box packagingnya sebenarnya kurang lebih hampir sama aja kayak seri-seri yang sebelumnya. Di bagian depan sini ada mika bening yang nampilin bentuk gamepadnya, terus nama produknya, dan juga beberapa keterangan selling point yang ditawarin sama si GX300 ini. Sedangkan buat bagian belakangnya di sini ada beberapa keterangan soal spesifikasi lengkap dan fitur-fitur apa aja yang bakalan kalian dapetin dari si gamepadnya tadi. Oke, buat isi boxnya di sini simple banget. Kalian cuma dapetin satu unit gamepad GX300-nya, terus ada satu kabel USB Type-C yang panjangnya di 1,5 meter, satu buku petunjuk manual, dan yang terakhir kalian bakalan dapetin satu kartu garansinya. Nah, secara bentuk dan layoutnya Rexus Gladius GX300 ini hampir mirip-mirip sama DualSense-nya PS5. Mulai dari layout tombol yang dipakai, kombinasi warnanya, sampai ke bentuk kontrolernya ini pun mengadaptasi dari desain DualSense-nya PlayStation. Hal ini jadi poin plus terutama buat gua pengguna PlayStation dari lama, karena dengan layout tombol yang kayak begini, gua nggak perlu beradaptasi lagi dengan tombol-tombol yang dikasih sama si Rexus GX300 ini. Dan layout ini pun jadi salah satu upgrade paling signifikan dari generasi yang sebelumnya, karena kalau kalian lihat layout dari GX100 dan GX200, mereka menggunakan layout tombol dari kontrolernya Xbox. Sedangkan buat build quality-nya sendiri, Rexus Gladius ini full menggunakan material dari plastik ABS yang secara feels di tangan ini berasa solid banget. Nah, yang gue suka dari gamepad ini ada di bagian finishingnya, dimana untuk keseluruhan bodinya menggunakan finishing matte, jadi buat tangan gue yang gampang keringetan, gripnya ini nggak bakalan berasa licin. Oh iya, buat gripnya sendiri menurut gue pribadi ini nyaman-nyaman aja. Mungkin karena bentuknya ini emang mirip sama DualSense-nya PS5, jadi tangan gue udah lumayan terbiasa dengan bentuk controller yang kayak begini. Palingan perbedaan yang gue rasain cuma dari bobotnya aja yang sedikit lebih ringan, dan ukurannya yang sedikit lebih kecil dari DualSense PS5 yang gue punya. Oke, buat detail dari tombol-tombolnya di sini gue nggak perlu jelasin lagi, karena emang secara fungsi tombolnya ini sama aja kayak kebanyakan gamepad pada umumnya. Kayak tombol yang ada di bagian kanan sini ada tombol segitiga, bulat, X, dan juga kotak. Tapi untuk bentuk shape-nya ini emang agak dibedain supaya nggak mirip-mirip banget sama punyanya si DualSense PS5 tadi. Nah, buat legendnya juga ada di dalam tombolnya. Jadi secara teori kalau kalian pakai gamepad ini terus-menerus, shape yang ada di tombolnya ini nggak bakalan pudar ataupun nggak bakalan hilang. Nah, di bagian tengah sini ada fitur touchpad yang menurut gua fitur ini agak useless terutama buat gua pribadi. Karena mulai dari seri PS4 sampai ke seri PS5, fitur touchpad ini emang jarang banget gua pakai, bahkan hampir nggak pernah gua pakai sama sekali. Nah, hadirnya fitur ini emang gua agak sayangin sebenarnya, karena buat masukin touchpad ini ke GX300, Rexus harus ngilangin tombol turbo yang menurut gua jauh lebih penting ketimbang fungsi si touchpadnya ini. Ya walaupun begitu, Rexus tetap kasih kita dua tombol custom di bagian belakang, di mana ada tombol ML dan juga tombol MR. Nah, fungsi dari kedua tombol ini adalah sebagai tombol shortcut, di mana kalian bisa kombinasiin beberapa fungsi tombol sekaligus lewat salah satu tombol customnya ini. Nah, contohnya kalau kalian suka main game yang bergenre fighting, biasanya bakalan ada skill yang mengharuskan kalian pencet beberapa tombol secara bersamaan. Jadi dengan adanya tombol makro ini, kalian nggak perlu ribet-ribet lagi pencet tombol segitu banyaknya, karena kalian bisa custom tombol makronya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Oh iya, buat memprogram tombol makronya ini juga tergolong simple banget menurut gua. Kalian cuma perlu tahan tombol share dan tombol ML secara bersamaan selama 2 detik, dan gak lama LED indikator yang ada di bagian atas port USB-C-nya bakalan berubah jadi warna kuning. Terus tinggal kalian masukin aja fungsi tombol yang mau kalian input, dan kalau udah selesai tinggal kalian pencet sekali lagi tombol ML-nya buat nyimpen semua fungsi tombol yang udah kalian input tadi. Nah, di samping penggunaannya yang jauh jadi lebih simple, fitur ini menurut gua berguna banget, terutama buat kalian para player barbar yang sering bikin rusak gamepad karena pencet tombolnya asal-asalan aja.
Masih seputaran tombol makronya, buat kalian yang mau ngerubah fungsi ataupun ngehapus inputan kalian tadi, caranya juga gampang banget. Kalian cuma perlu tahan tombol share dan tombol ML secara bersamaan sampai lampu indikatornya berubah jadi kuning lagi. Terus tinggal kalian pencet lagi aja tombol makro yang mau kalian hapus, dan kalau udah, semua fungsi inputan kalian tadi bakalan kehapus secara otomatis. Oh iya, buat kalian yang masih bingung sama penjelasan gua soal tombol makronya ini, tenang aja, kalian juga masih bisa ikutin semua instruksi manualnya yang ada di kertas petunjuk tadi. Karena di situ udah dijelasin secara lengkap, mulai dari cara pairingnya sampai ke custom tombol-tombol makronya ini. Nah, overall buat feels dari tombol-tombolnya menurut gua enak-enak aja. Gua nggak nemuin masalah apapun dan nggak ada feedback yang aneh-aneh selama gua pakai gamepad ini di beberapa hari terakhir. Oke, buat fitur menarik lainnya yang ditawarin sama GX300 ini yaitu adanya lubang jack audio 3,5 mm di mana udah support sama mikrofon dan juga headset. Terus adanya fitur motion sensor dan juga adanya fitur dual vibration. Nah, mungkin buat lebih lengkapnya lagi soal spesifikasi lengkap dan fitur-fitur apa aja yang ditawarin si GX300 ini, kalian bisa langsung baca-baca aja lewat gambar berikut. Oke, buat kapasitas baterainya di sini GX300 dibekali baterai berukuran 600 mAh yang diklaim sama Rexus bisa bertahan selama 8-10 jam pemakaian dengan durasi chargingnya ada di sekitar 2-3 jam aja. Nah, mungkin buat kalian yang males ngecas dan pengen buru-buru nyelesain gamenya, tenang aja, selain lewat fitur Bluetooth-nya ini, kalian juga bisa langsung colokin sama kabel USB-C yang kalian dapat di paket pembeliannya tadi. Sedangkan buat kompatibilitasnya, gamepad ini menurut gua udah tergolong lengkap. Dia udah support sama platform Windows, Android, PS4, dan juga PS5. Tapi emang buat di PS5-nya ini cuman bisa mainin game PS4 aja, dan itu pun juga terbatas game-game yang support sama si controllernya ini. Nah, sebenarnya gue juga kurang tahu game apa aja yang support di PS4. Jadi selama pengetesan gue di beberapa hari terakhir, gue cuma cobain di platform Android-nya aja. Dan selama gue cobain si gamepad ini, gue nggak nemuin kendala apapun dari segi fungsinya. Ya intinya gamepad ini lancar-lancar aja pas gue pakai atau gue cobain di tablet Android gue ini. Buat harganya sendiri, Rexus Gladius GX300 dibanderol cuma 300 ribuan, lebih tepatnya 385.000 rupiah aja. Harga yang tergolong wajar menurut gue buat sebuah gamepad di zaman sekarang. Dan buat kalian yang emang lagi cari-cari gamepad dengan layout PlayStation, desainnya keren dan build quality-nya juga solid, gua rasa Rexus Gladius GX300 ini wajib banget buat kalian coba. Well, mungkin segitu aja kurang lebihnya review gua soal Rexus Gladius GX300 ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.